Bismillahirrahmanirrahim. Selasa 14 September 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu-ibu yang tidak menyambut salam saya doakan suaminya murah rezeki dan bisa nambah lagi. Waalaikumsalam. Jumat petang, malamnya bukan Selasa. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ika Gayu Patria Sutomo, MSB, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga, LKPP Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat Perkopindo, serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkopindo. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang seluruh Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan para peserta diskusi reguler kedua Perkopindo tahun 2020 dengan tema Sanggah dan Sangga Banding dari Perspektif Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di media Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Pulau terbesar ada di Pulau Jawa, Perkopindo tersebar di mana-mana. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka lewat online, hati kita tetap bersama. Hadirin yang kami banggakan dan kami muliakan, kegiatan diskusi reguler kedua ini merupakan kegiatan rutin Perkopindo yang kita laksanakan setiap bulannya. Kegiatan ini selain menjalin silaturahmi antara satu sama lain dan juga sebagai bentuk tanggung jawab Perkopindo, Asosiasi Jasa Konstruksi dalam berperan untuk memberikan informasi serta pemahaman terkait jasa konstruksi secara khususnya kepada anggota dan secara umumnya kepada seluruh masyarakat jasa konstruksi. Semoga kita semua dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung acara ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, saya ingin berpesan kepada seluruh peserta yang ada di media Zoom ini. Kolam ikan banyak buaya, tidak ada yang berani memasukinya. Jangan malu dalam bertanya sebelum ditutup ini acara. Sulawesi Utara, kotanya Manado akses para pendeta. Jangan ragu bergabung bersama Perkopindo. Perkopindo sukses akreditasinya yang tertunda. Saya selaku Ketua Umum pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih secara khususnya kepada Bapak Ika Gayu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengetahuan kepada kita, dan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada peserta yang hadir di dalam kesempatan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada penyambutan ini terdapat kekurangan dan kesalahan selama mengikuti acara ini, dan semoga kita bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada rekening yang rusak, jangan disimpan di dalam dompet. Jika ada kata-kata yang saya bikin nyesek, sekarang saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh. Terima kasih kepada Bapak Mahyudin yang telah memberikan sambutan. Memasuki acara inti, yaitu diskusi reguler kedua Perkopindo tahun 2020 dengan tema Sanggah dan Sanggah Banding dari Perspektif Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yang bertindak sebagai moderator pada diskusi kali ini yaitu Bapak Roli Firdian. Bapak Roli Firdian lahir di Pontianak 14 Februari 1979. Latar belakang pendidikan beliau di Universitas Pancabakti Pontianak jurusan Teknik Sipil. Beliau sekarang aktif menjadi guru tetap SMA Muhammadiyah 1 Pontianak yang juga fasilitator atau instruktur outbound training serta free line design interior, eksterior, dan landscape. Pengalaman karir dan organisasi beliau, fasilitator training for Adventure Indonesia tahun 2002, instruktur capacity building, dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak tahun 2017, pemateri public speaking untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pontianak tahun Mikrofonnya. Halo, suaranya nggak keluar, Mbak Eka. Yang singkat aja, Bu Eka. Bu Eka, unmute itu. Diaktifin suaranya. kedengaran ya? Kedengaran kan? Sudah kedengaran. Pengalaman organisasi beliau, Lembaga Lingkungan Hidup PD Muhammadiyah Kota Pontianak tahun 2012 sampai sekarang, Sekretaris PW Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Barat tahun 2014 sampai 2018, Sekretaris Majelis Pendidikan Kader PWM Kalimantan Barat tahun 2015 sampai 2020, Pengurus Pusat Pertapin Perkopindo Departemen Organisasi dan Keanggotaan, Sekretaris Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 2018 sampai 2022. Oke, untuk acara selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Roli Firdian. Kepada Bapak Roli Firdian, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana terima suara Waalaikumsalam saya? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan kepada Bapak Ika, Insinyur Ika Gayuh, Patriastomo, MSP, yang sudah berkesempatan untuk memberikan materi yang kemarin sudah disurati dan dihubungi oleh teman-teman dari DPP Forkopindo. Selamat datang Pak, selamat siang. Kalau siang di waktu Indonesia Barat, kalau di timur ini sudah menjelang sore nampaknya ya, menjelang sore. Nah, alhamdulillah selamat datang juga kami ucapkan buat Bapak Mahyudin, Ketua Umum DPP Forkopindo, Bapak Idris Maheru, Ketua Dewan Pembina, para Ketua DPD, DPC Forkopindo se-Indonesia, rekan-rekan asosiasi se-Indonesia, dan juga seluruh peserta yang saya dapat informasi bahwa ada kurang lebih yang terdata itu 340 sekian yang hari ini sudah mulai masuk dan terus masuk, sudah 170 partisan, dan ini semuanya berlatar belakang macam-macam gitu, mulai dari ASN, mulai dari pemerintahan dan seterusnya, asosiasi dan seterusnya, teman-teman badan usaha dan seterusnya. Nah, ini menarik saya kira hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ika Gayuh, karena tema yang akan kita angkat atau teman-teman DPP angkat yaitu sanggah dan sanggah banding dari perspektif hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini saya kira menarik karena setiap hari, setiap kali ada lelang dan setelah selesai pengumuman, nah ini sudah mulai muncul ya ketidakpuasan dan seterusnya, ada ya macam-macam. Karena apa? Yang kita pahami bahwa
setiap pengumuman pemenang pasti ada upaya keberatan terhadap proses-proses pengadaan barang dan jasa, sehingga diperlukan adanya keputusan terhadap keberatan yang diajukan dengan berdasarkan prosedur yang tidak diskriminasi, tepat waktu, efektif, dan transparan. Saya kira ini yang paling penting, dan kriteria-kriteria sanggah yang saya kira akan disampaikan lebih detail lagi oleh Bapak Ika, misalnya penyimpangan prosedur, kesalahan evaluasi, persengkongkolan, penyalahgunaan wewenang. Nah, saya kira 4 poin kriteria sanggah ini yang biasanya terjadi dalam dunia konstruksi. Nah, saya kira peserta nantinya akan banyak sekali pertanyaan, dan Pak Ika siap-siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari semua peserta, karena ini sangat menarik sekali bicara masalah sanggah. Saya tidak akan berlama-lama, dan saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta webinar pada hari ini untuk mengaktifkan videonya, karena ini menjadi salah satu persyaratan kita juga. Dan selanjutnya juga saya selalu ingatkan untuk segera dan melakukan registrasi mengisi absensi yang ada di kolom chat. Mempersingkat waktu, saya berikan sepenuhnya waktu kepada Bapak Ika. Bapak. Ya, terima kasih Pak Roli. Mudah-mudahan suara saya cukup cukup baik terdengarnya. Baik. Nah, yang terhormat Pak Mahyudin, terima kasih atas kesempatannya bisa mendiskusikan ini. Juga Pak Idris, salam Pak. Pertama, pengadaan itu memang proses yang panjang ya sebenarnya sejarahnya, dan juga sejarah pengembangan kebijakannya juga sudah panjang. Saya sendiri sudah mengikuti proses penyusunan kebijakan ini ya praktis 20 tahun. Praktis sudah 20 tahun saya mengikuti pengembangan kebijakan ini. Dan sampai hari ini sebenarnya area pengembangan kebijakannya dari 4 pilar reformasi yang kita gulirkan belum berubah. Lanjut slide berikutnya. Bahwa pertama, mohon dimaklumi bahwa kerangka regulasi dan peraturan perundangan yang memayungi proses pengadaan pasti akan terus berubah, pasti akan terus berkembang, dan gagasannya selalu bagaimana menciptakan suatu proses, suatu orientasi, maupun payung-payung kebijakan yang memberi ruang kepada pengguna barang dan jasa untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian, bagi pelayanan publik, melalui pengadaan. Jadi tujuan utama dari pengguna barang, pengguna anggaran untuk belanja, itu memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi niatnya harus dimulai dengan itu, dan mengupayakan bagaimana proses pengadaan itu mencapai tujuan itu. Ini yang saya berharap teman-teman semua yang terlibat di dalam diskusi ini ikut mengawasi apakah betul niatnya itu, gitu kan? Ini isu besar, gitu kan? Yang berikutnya terkait dengan pengembangan SDM. Jadi walaupun pengembangan kebijakan pengadaan yang saya ikuti sudah 20 tahun gitu ya, tetapi tampaknya membangun kompetensi pengelola pengadaan
yang kalau yang deal dengan kita sehari-hari itu pasti PPK dan Pokja. Ini tampaknya kita harus tetap bersabar karena proses pengembangan kompetensi SDM ini tidak secepat kita pesen online gitu ya. Walaupun prosesnya sudah kita fasilitasi secara online, ada sistem yang memfasilitasi itu, tetapi bagaimana konten itu dibangun? Konten dibangun itu melalui kalau yang berhubungan dengan kita kan, kita akan diberikan dokumen tender, dokumen pemilihan. Nah, membangun dokumen pemilihan itu tentunya tidak sederhana pada umumnya. Apalagi membangun kontraknya. Nah, ini komunikasi dengan teman-teman di sisi pelaku usaha memang mestinya perlu lebih intens untuk menemukan sebenarnya persoalan-persoalan kita itu solusinya bagaimana ya, di setiap tempat, di setiap kasus bisa berbeda. Nah, pengembangan SDM ini yang saya gembira gitu hari ini, termasuk salah satunya teman-teman dari Perkopindo menyelenggarakan acara seperti ini yang diskusinya saya dengar tadi tiap bulan gitu. Itu luar biasa menurut saya. Saya mengapresiasi betul bahwa diskusi mulai kita gulirkan secara lebih intens. Kalau diskusinya hanya seperti ini kan, dengan cara seperti ini kan juga cukup gitu ya. Kecuali kalau diskusinya perlu detail, perlu workshop gitu, mungkin media daring seperti ini mungkin dirasa kurang. Tetapi rasanya kalau cukup untuk mendiskusikan sesuatu yang sifatnya seperti ini rasanya cukup. Dan keterlibatan hari ini saya baca 190 peserta itu luar biasa gitu kan. Dan ini saya kira media yang efektif yang perlu kita teruskan. Syukur-syukur lebih sering Pak Roli, Pak Mahyudin ya. Lebih sering itu karena seringkali problem pengadaan itu juga terkait dengan ketidaksamaan memahami situasinya. Gitu. Aturannya tidak sama, gitu kan. Ini yang lalu merepotkan kita semua, baik di sisi pengguna anggaran maupun teman-teman yang sudah capek-capek mempersiapkan penawaran, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Jadi perkara membangun SDM ini masih perlu waktu. Di samping juga kita sudah membangun suatu organisasi khusus. Hari ini teman-teman mungkin mengenal kita sudah memiliki unit kerja pengadaan barang dan jasa. Ada yang levelnya biro, ada yang levelnya bagian, tergantung kebutuhan masing-masing. Ini satu inisiatif strategik yang kita harapkan bisa membuat pengelolaan pengadaan lebih berkembang. Proses belajarnya lebih cepat. Lalu vokal poinnya lebih jelas sehingga teman-teman yang membutuhkan informasi, membutuhkan diskusi lebih gampang dibandingkan kalau pengelolaan pengadaannya tidak permanen, tidak dikelola oleh satu unit yang kompetensinya tidak kita yakini akan terus berkembang. Nah, yang berikutnya, agenda berikutnya yang juga tidak mungkin sudah merasakan sejak tahun 2008, khususnya 2010, di mana kita mencoba 100% sebenarnya elektronik. Jadi ada tender elektronik, ada katalog elektronik, purchasing sifatnya, lalu ada sekarang ini juga pengadaan langsung secara elektronik, begitu ya. Semua yang elektronik itu perlu kita dorong. Jadi Bapak Ibu juga perlu terus mengingatkan teman-teman di pengelola pengadaan, kalau ada info atau ada pekerjaan-pekerjaan, anggaran-anggaran
yang tidak diproses secara elektronik, ya tolong disuarakan untuk terus didesak elektronik. Karena elektronik itu punya manfaat utama, itu adalah transparansi. Transparansinya menjadi luar biasa. Kita semua bisa tahu apa yang dilakukan oleh pengguna anggaran. Harapannya, transparansi dan proses secara elektronik ini lalu mempermudah kita semua, tetapi juga menjamin akuntabilitas kita semua. Karena proses secara elektronik biasanya itu kan, atau secara sifatnya itu data itu tidak bisa dengan mudah, tidak mudah dimanipulasi. Dia terekam oleh sistem, dan sistem itu banyak sekali backup-nya. Sehingga sebenarnya bagi kami, kalau ada pengelolaan pengadaan yang menggunakan sistem elektronik, kemudian mereka memanipulasi hasil, dengan mudah dapat diketahui trackingnya. Jadi kita bisa melakukan audit trail untuk itu. Nah, harapan berikutnya, bagaimana kita bisa secara spesifik melakukan audit trail, pelaporan-pelaporan dari semua pihak kita harapkan. Yang berikutnya, ini yang kemudian tidak kalah besarnya adalah bagaimana kita menciptakan integritas dan transparansi. Nah, melalui sistem elektronik kita dimungkinkan untuk itu. Tetapi integritas dari orang per orang, integritas dari proses, itu sama-sama kita perlu perjuangkan. Nah, ini keterlibatan banyak pihak diperlukan untuk itu. Lanjut. Itu kira-kira kita cerita sedikit apa yang area yang harus kita lakukan dan sudah dilakukan oleh LKPP dalam hal ini. Nah, terkait dengan permasalahan pengadaan, lanjut datanya. Data permintaan keterangan ahli misalnya. Jadi memang persoalan, persoalan tindak pidana korupsi atau pidana, gitu. Ini memang mendominasi persoalan pengadaan kita. Paling tidak yang sampai ke kami, gitu ya. Karena kami juga terbatas, tidak mampu memotret 100%, tetapi yang sama. Sudah? Makasih. Yang permintaan, misalnya permintaan keterangan ahli, itu hampir 70% masalahnya memang di konstruksi. Jadi ini saya sebenarnya berharap betul kepada teman-teman khususnya di Perkopindo yang memang di area atau di bidang jasa konstruksi untuk ikut memikirkan bagaimana jasa konstruksi itu bisa berkurang persoalan pidananya. Saya tidak tahu kenapa hanya konstruksi yang dominan gitu ya, 70%. Yang barang itu hanya 22%. Jasa lainnya lebih kecil lagi. Jadi ini isu besar di kita terkait dengan tadi integritas dan transparansi proses. Ini di jasa konstruksi perlu perhatian kita bersama-sama. Di mana 80% persoalan pengadaan itu adalah persoalan pidana yang sampai ke kami ya. Ini yang sampai ke kami. Apakah ini mencerminkan persoalan pengadaan di Indonesia? Mudah-mudahan tidak. Lanjut. Nah, terkait dengan kasus-kasus pengadaan, ini cerita sedikit supaya mendapat insight. Tadi dari 307 putusan pengadilan, ini saya katakan putusan pengadilan karena ini yang bisa kita pegang. Kalau yang lain-lain kan itu sinyalemen-sinyalemen. Gitu kan. Ternyata bahwa dari putusan pengadilan yang sampai ke kita terkait dengan kasus pengadaan, itu memang persoalannya ternyata
ada 178 persoalan pengadaan barang. Konstruksinya 97. Jadi agak terbalik dengan tadi yang yang memerlukan keterangan ahli dari LKPP. Nah, di sini ternyata yang diputus pengadilan itu lebih besar pengadaan barang. Berarti korupsinya lebih gampang di pengadaan barang mungkin. Mungkin ya, mudah-mudahan tidak begitu. Nah, terus konsultasi 19, lainnya ada 13. Di mana memang 282 dari 307 itu pidana. Nah, siapa yang menjadi terdakwanya? Itu memang lalu mohon maaf kalau ini kenapa ya? Ini perlu kita pikirkan. Kenapa yang menjadi terdakwa itu penyedianya sebagian besar? PPK hampir separuhnya dari penyedia. Yang lainnya itu mungkin pengaruh-pengaruh yang lainnya. Ini yang mungkin perlu menjadi juga diskusi lebih lanjut dari kita. Lanjut. Slide berikutnya. Mohon bantuan. Nah, terkait dengan siklus pengadaan barang dan jasa. Jadi tadi disinggung topik khususnya adalah sanggah banding. Sebenarnya persoalan pengadaan memang bukan hanya di persoalan Mas Romi Christian, Pak Andi, Pak Lois, selamat bergabung. Bukan hanya persoalan sanggah banding. Jadi dengan siklus yang sepanjang ini memang relatif persoalan itu tersebar di sepanjang ini. Jadi kalau tadi Bapak Ibu menyoroti Perkopindo, menyoroti untuk diskusi hari ini itu adalah diskusinya tentang sanggah dan sanggah banding, itu hanya salah satu titik yang menentukan, katakanlah apakah proses pemilihan itu sudah fair atau belum. Tetapi sebenarnya fairness suatu pemilihan, satu proses pemilihan, itu sangat tergantung kepada bagaimana kita mendesain pengadaannya. Jadi kalau yang mampu misalnya sebagai contoh, yang mampu paket semiliar itu hanya 2 orang. Tapi kalau diturunkan misalnya skalanya tidak 1 miliar, misalnya menjadi 500-an juta, mungkin jadi 10 orang. Nah, fairness dan kompetisi itu bisa kita bangun sejak dari perencanaan sebenarnya. Jadi tidak hanya dipermasalahkan di proses pemilihannya saja. Walaupun lalu ini nanti bisa saja meledaknya, katakanlah isu itu menjadi muncul, itu bisa diproses pemilihan sebelum pelaksanaan kontrak. Tapi juga proses perencanaan itu bisa mempengaruhi bagaimana pelaksanaan kontrak. Kalau ternyata yang terpilih, yang menang, itu sebenarnya tidak kompeten. Sehingga pelaksanaan kontraknya menjadi sangat berisiko. Pelaksanaan kontraknya berpeluang untuk meleset, sehingga serah terimanya tidak benar. Nah, kerugian negaranya bisa muncul. Nah, apakah kerugian negara itu disebabkan oleh kesengajaan, atau ya karena ketidakmampuan? Ini yang lalu kalau melihat tadi, banyak sekali kasus yang tampaknya disengaja dari awal, jadi dari proses perencanaannya. Jadi proses perencanaan mempengaruhi persiapan pengadaannya, mempengaruhi persiapan pemilihannya, dan ujungnya di bagaimana proses pemilihan tadi bisa berlaku adil atau tidak. Ini yang
kalau terkait dengan bagaimana kita menjamin proses pemilihan itu berlaku adil atau tidak, ya paling jauh kan kalau teman-teman dari penyedia kan mulainya dari unwishing atau mempelajari dokumen pemilihannya. Ini yang mudah-mudahan teman-teman punya kesempatan untuk mempelajari dokumen pemilihannya sehingga bisa mengkritisi apakah dokumen pemilihan yang didesain pada tahap persiapan pemilihan ini yang juga didesain dari sejak perencanaan pengadaan, apakah itu mendiskriminasi kita, memberi ruang kepada proses yang tidak yang diskriminatif, yang tidak fair, yang pilih kasih, atau memang sudah mengarah dan sebagainya. Titiknya di dokumen pemilihan. Saya berharap teman-teman punya kesempatan untuk untuk mempelajari dokumen pemilihan dan kriteria-kriteria yang tersusun di situ, di mana kesempatan kita sebelum sampai pada sangga itu unwishing. Unwishing itu perlu kita manfaatkan betul untuk mengoreksi dokumen pemilihan. Minimal Bapak Ibu menyampaikan keberatan terhadap syarat-syarat di dalam dokumen pemilihan pada tahap unwishing. Karena itu kan akan direkam di dalam catatan unwishing melalui chatting dan sebagainya. Nah, ini lalu kalau kami di LKPP, teman-teman aparat pengawas, itu adanya keberatan-keberatan di unwishing, itu bisa memberi, katakanlah, warning begitu kepada kami, bahwa ini proses ini ada masalah, akan ada potensi masalah. Belum sampai pada nanti keputusan pemenang tender misalnya. Lanjut. Nah, memang ini saya kira lanjut saja kepada slide berikutnya. Bagaimana potensi-potensi masalah? Ini saya coba menggambarkan bahwa sepanjang proses pengadaan tadi itu sebenarnya banyak sekali, mohon maaf kalau saya katakan, bisa saja potensi masalah itu disengaja gitu ya. Jadi perencanaan memang tidak sesuai kebutuhan. Jadi hasilnya nanti belum tentu memang. Jadi semata-mata itu untuk mengeluarkan anggaran saja. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Kemudian jadwal tidak logis karena sebenarnya sudah tahu bahwa ini nanti penyedianya ini, gitu kan? Dia sudah siap, gitu. Sehingga jadwal bagi yang lain tidak logis. Gitu. Lalu strategi pemaketan juga tidak tepat, misalnya terlalu besar atau terlalu kecil-kecil, gitu. Yang sering muncul kan banyak pengadaan langsung. Tinggal dipilih begitu saja. Tetapi lalu 100 paket penyedianya ya itu saja gitu kan. Ini juga indikasi-indikasi yang kita bisa curiga bahwa memang ada persoalan-persoalan di depan dan sebagainya. Lanjut kepada ini yang seringkali muncul sebelum ini mungkin, bagaimana potensi-potensi penyimpangan yang sering dimanfaatkan oleh teman-teman lingkungan kita, yang tadi ujung-ujungnya tindak pidana tadi. Nah, kita berharap kita semua bisa menjaga ini, jangan sampai ada hal-hal seperti ini. Lanjut. LKPP dalam hal ini sudah menyediakan banyak hal, mulai dari peraturan, pedoman, standar yang ya
bahwa belum sempurna, iya, gitu kan. Kita perlu perbaiki terus, kita sedang menyiapkan perbaikan terus-menerus. Tetapi dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita relatif sudah lebih baik daripada situasi di masa yang lalu. Lalu berkaitan dengan pengembangan SDM, kita juga sudah memiliki banyak sekali lembaga diklat yang bisa memfasilitasi pelatihan-pelatihan, sertifikasi, lembaga sertifikasinya, kita punya organisasi UKPBJ, kita punya juga kelembagaan-kelembagaan yang memfasilitasi sengketa kita. Jadi kalau teman-teman penyedia, pelaku usaha bersengketa dengan PPK, kita sebenarnya juga sudah memiliki lembaga layanan penyelesaian sengketa. Yang hari ini relatif ada di beberapa ibu kota provinsi. Jadi tidak perlu ke Jakarta, ke LKPP, itu bisa dilayani di sana, bisa diselesaikan di sana. Lalu kita sudah memiliki banyak sistem elektronik yang relatif bisa memfasilitasi hampir seluruh proses kita. Ada tender, ada katalog, ada probity, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya kita perlu juga membangun pengawasan masyarakat, supaya tadi persoalan-persoalan yang menyimpang, yang tidak pada tempatnya, kita bisa ikuti. Dan kami sangat mengharapkan semua semua pihak yang terlibat di dalam pengadaan bisa memanfaatkan betul channel pengaduan yang kami bangun untuk kita bisa memetakan paling tidak daerah-daerah yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Syukur-syukur dokumen dan bukti-buktinya bisa kita gunakan untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum gitu. Tapi kalau tidak cukup, ya minimal kita punya peta daerah merah, katakanlah begitu. Lanjut, Nah, itu garis besar proses pengadaan atau garis besar cerita bagaimana pengadaan kita hari ini dan pesan-pesan yang mudah-mudahan kita semua mampu bersama-sama menegakkan itu. Nah, terkait dengan sanggah dan sanggah banding dan pengaduan, ini 3 hal yang berurutan. Tadi sempat disinggung kriteria sanggah. Jadi pada prinsipnya, sanggah ini ada di dalam ranah yang sebenarnya ranah perdata. Bahwa ada kontrak dari kita semua yang dituangkan di dalam dokumen pemilihan. Dan itu harus diikuti, disepakati semua orang untuk mengikuti itu. Dokumen pemilihan itu menjadi pegangan kita semua. Tetapi sebelum itu, dokumen pemilihan kan dibangun dari peraturan yang di atasnya, yang sebelumnya. Dalam hal ini, Perpres 16/2018. Jadi ada Perpres memberi arahan, mengatur, tolong membuat dokumen pemilihan dengan prinsip, dengan pedoman seperti ini. Maka teman-teman PPK dan teman-teman Pokja Pengadaan membangunkan dokumen pemilihan berdasarkan ketentuan yang ada. Tetapi memang di dalam dokumen pemilihan itu banyak sekali pilihan-pilihan, banyak sekali banyak sekali hal yang perlu ditambahkan
yang perlu dijabarkan untuk mengoperasionalkan ketentuan yang ada di dalam peraturan Presiden tahun 16. Ini menjadi ranahnya pengelola pengadaan. Dokumen pemilihan ini tentunya dibawakan kepada peserta atau calon peserta tender. Nah, peserta tender sebenarnya bisa mengkritisi dokumen pemilihan itu kalau ada hal-hal yang berlebihan, kurang dalam upaya persaingannya tadi. Atau lebih lanjut, kalau ternyata ada indikasi persekongkolan, bahwa karena persekongkolan tertentu, maka dokumen pemilihannya dibangun untuk menghalangi persaingan usaha yang sehat. Bisa jadi begitu. Jadi sebelum proses sudah sejak awal dokumen pemilihannya didesain karena bersekongkol. Lalu yang berikutnya, ya tentunya ada persoalan penyalahgunaan wewenang. Wewenangnya apa? Dia tidak melakukan wewenang atau dia melebihi wewenang itu. Dan yang terakhir, ya manusiawi, kesalahan cara mengevaluasi. Jadi berdasarkan ini, teman-teman bisa menyanggah. Tapi menyanggahnya adalah dokumen pemilihan, kalau menyanggah bunyinya harus demikian. Dokumen pemilihan tidak sesuai dengan peraturan Presiden. Dokumen pemilihan dibangun karena ada tujuan atau ada persekongkolan. Ada penyalahgunaan wewenang. Itu satu. Nah, yang berikutnya, terhadap penawaran saya terjadi kesalahan. Itu kira-kira begitu ini menghubungkannya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melakukan sanggah, cobalah fokus pada area ini. Tidak perlu menambah-nambah persoalan yang mendorong kita melakukan sanggahan. Karena lalu pertama melemahkan sanggahan kita, yang kedua mengaburkan persoalannya. Jadi seringkali sanggahan yang saya baca pertama tidak jelas, tetapi lalu kabur. Sebenarnya persoalan yang disanggah itu apa? Ini yang saya berharap sanggahan bisa dilakukan seperti itu. Dan sanggahan itu adalah hak dari teman-teman yang menawar untuk menyanggah atas apa yang sudah terjadi. Khususnya yang paling banyak sebenarnya kesalahan evaluasi. Lalu mungkin persekongkolannya, kalau persekongkolan kan seringkali kita hanya merasakan ya, tidak bisa melihat. Yang kesalahan di dalam menjabarkan peraturannya, ya itu mestinya bisa dipertanyakan di tahap dari tahap unwishing, penjelasan pemilihan. Nah, kalau sanggahan ini tidak dijawab dengan benar dan kita tidak puas dengan sanggahan itu, lanjut sanggahan yang pertama, maka tahap berikutnya boleh membuat sanggah banding. Jadi ini tapi cepat-cepat ya, jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama, kita juga tidak ingin proses
sanggah-sanggah banding ini memperlambat pelaksanaan pekerjaan, sehingga dibatasilah bahwa tolong kalau melakukan sanggahan dilakukan 5 hari kerja setelah pengumuman. Ini lalu kalau ada sanggah banding juga disampaikan kepada KPA selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat. Nah, memang lalu kenapa kok muncul aturan jaminan sanggah banding? Ini ya ini upaya kita untuk sanggah banding itu, kalau pengalaman kita yang lalu banyak sekali sanggah banding yang asal, gitu ya, yang tidak akurat. Nah, meneliti sanggah banding itu kan memakan energi dan waktu. Ini yang lalu kesepakatannya dari banyak pihak membatasi sanggah banding. Lanjut. Walaupun sanggah dan sanggah banding itu tidak memuaskan kita, Bapak Ibu, teman-teman pelaku usaha masih punya satu kesempatan yang disebut dengan pengaduan. Nah, ini yang kami di LKPP mencoba memberikan channel, bahwa ya boleh saja pengaduan itu kemana-mana, gitu kan. Tapi kalau kemana-mana kan kita tidak punya instrumen untuk mengawasi pengaduan. Kemudian juga kita tidak yakin, kita mungkin juga tidak yakin apakah pengaduan ini akan ditindaklanjuti. Atau apakah pengaduan kita itu tidak memberi manfaat, gitu kan? Karena hanya didiamkan begitu saja. Nah, ini yang kemudian kami di LKPP memfasilitasi adanya channel pengaduan. Jadi harapannya kalau ada bukti-bukti otentik, faktual, dan kredibel yang bisa kita gunakan untuk menjadikan seseorang itu terdakwa atau tersangka, mempermudah proses penyidikan, maka kita akan salurkan pengaduan ini menjadi laporan kepada aparat penegak hukum. Nah, tetapi proses mendalami pengaduan itu kami memang tidak punya cukup kapasitas untuk itu, sehingga LKPP setelah menerima pengaduan itu bisa kami sampaikan ke APIP untuk ditindaklanjuti. Nah, minimal APIP, karena pengaduan itu melalui LKPP, maka APIP tentunya akan kita monitor sampai di mana tindak lanjut pengaduan tadi. Jadi dengan skema ini minimal banyak pihak akan merasa perlu melakukan kerjanya dengan lebih hati-hati. Nah, paling tidak kalau teman-teman pelaku usaha mengadukan ke kami, paling tidak kita di LKPP bisa memetakan sebenarnya daerah-daerah pengguna anggaran mana, proyek-proyek seperti apa yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Sehingga di dalam forum-forum kami dengan aparat penegak hukum, dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan kepolisian, itu biasanya kami sampaikan bahwa daerah-daerah ini perlu mendapat perhatian. Ini yang paling tidak itulah pengaduan dari teman-teman pelaku usaha bisa kita gunakan untuk memetakan itu dan memberi perhatian untuk memonitor daerah maupun lembaga yang kira-kira pengaduannya agak dominan, tetapi agak kesulitan kita untuk mendapatkan bukti yang
yang cukup untuk melakukan penindakan. Berikutnya, ini soal mekanisme bagaimana sanggah itu ditujukan pada pokja pemilihan. Tapi kalau sanggah banding ditujukan kepada PA ataupun KPA. Dan ini pun khusus untuk konstruksi, ya, Mir ya. Kalau yang non konstruksi nggak ada sanggah banding. Ya, ini saya agak lupa sedikit. Lalu pengaduan bisa saja ke APIP langsung, gitu. Tetapi kami sangat mengharapkan pengaduan ini bisa menggunakan channel pengaduannya LKPP untuk kami dan teman-teman lain bisa bersama-sama memonitor bagaimana tindak lanjut pengaduannya. Terkait dengan tahapannya, sanggah itu masih di dalam jadwal pemilihan, sanggah banding juga masih di dalam jadwal, tetapi kalau pengaduan itu boleh kapan saja. Nah, yang berikutnya terkait dengan jaminan, itu hanya sanggah banding yang memerlukan jaminan, ini khusus untuk konstruksi. Pengaduan tidak. Nah, semuanya itu menghentikan proses kecuali pengaduan. Pengaduan tidak menghentikan proses, tapi semua sanggah maupun sanggah banding itu prosesnya berhenti. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian gambaran yang mendasari diskusi kita nanti. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang saya sampaikan sehingga kita masih punya waktu yang cukup untuk diskusi lebih dalam. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Pak Roli. Silakan Pak Roli. Ya, baik, terima kasih Pak Ika. Sekarang waktunya kita untuk sesi tanya jawab. Saya kira sudah mulai ada yang mulai bertanya di kolom chat. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan kolom chatting atau dengan menggunakan raise hand yang ada di kolom yang di aplikasi Zoom ini. Yang pertama itu dari Oki Tarino. Mohon diinformasikan untuk penanganan pengaduan ke instansi. Sebentar Pak ya. Ke instansi atau dinas mana saja supaya proses pengaduan tidak memakan waktu yang lama dan cepat untuk segera ditindaklanjuti. Standarnya berapa lama proses pengaduan sudah direspon dan ditindaklanjuti? Apakah juga ada di peraturan perundang-undangan mengenai jangka waktu proses penanganan pengaduan? Itu dari Kitorino. Apakah Bapak langsung menjawab atau gimana Pak? Boleh langsung menjawab juga. Oke, Pak. Ya, Pak. Supaya enak. Iya, betul Pak. Jadi kalau pengaduan tidak ada ininya, tidak ada time frame-nya. Jadi pertama kapan saja. Jadi kapan saja itu bahkan kan perencanaan pengadaan kan diumumkan dalam sistem informasi rencana umum pengadaan. Kalau bahkan terhadap rencana umum pengadaan pun Bapak merasa itu proyek tidak relevan, silahkan diadukan. Itu proyek tidak perlu, itu proyek ada indikasi, gitu. Nantinya hanya untuk tertentu, gitu. Silahkan diadukan. Jadi pengaduan tidak mengenal titik, tidak mengenal area ini, juga tidak mengenal topiknya. Apa saja bisa diadukan terkait dengan pengadaan. Adukanlah, kalau saya berharap, adukanlah kepada melalui channel kami. Kami di LKPP memiliki channel pengaduan.lkpp.go.id. Jadi di website LKPP, di LKPP Go.id, itu di sini ada channel pengaduan. Pengaduan.lkpp.go.id.
semua pengaduan yang sampai ke kami tentu akan kami pelajari. Ini kami mempelajari, berusaha secepat mungkin, tetapi juga tidak mungkin juga secepat yang diharapkan banyak pihak. Seolah-olah kalau sekarang mengadu lalu besok sudah bisa ditindaklanjuti. Tidak selalu mudah. Yang berikutnya, untuk memastikan, dan memang siapa yang menindaklanjuti pengaduan, di dalam aturan yang ada, pengaduan itu menjadi tanggung jawabnya dan tugas dari inspektoratnya masing-masing. Apakah di kementerian, apakah di pemerintah daerah. Jadi kami biasanya setelah kita mempelajari atau kita tidak punya informasi yang cukup, kita bisa minta, biasanya kita minta kepada, kita sampaikan kepada inspektoratnya masing-masing untuk dilihat apakah pengaduan ini benar atau tidak, dan sekaligus ditindaklanjuti. Kalau benar ya. Yang ini aku buka nih tapi nggak bisa nih. Ini kan recent. Langsung tulisan invite mode me recent. Ya, jadi APIP itu yang akan menindaklanjuti, katakanlah tadi informasi pengaduan datang ke LKPP, maka kami sampaikan ke aparat pengawas internal mereka. Nah, kalau ada indikasi tindak pidana, maka akan harus disampaikan kepada aparat penegak hukum. Apakah kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK. Nah, ini mekanisme ini kami monitor, dan biasanya kalau ada yang pidana, kita bersama-sama ke aparat penegak hukum. Gitu kira-kira jawaban pertanyaan dari Pak Maaf tadi. Selanjutnya Pak, selanjutnya ada usulan juga, ini hanya usulan sih, sebaiknya ada instansi di bawah naungan LKPP untuk menyelesaikan sanggahan, karena yang sering dialami bagi penyangga, apa jawaban sangga, Pokja pemilihan adalah final. Yang kita lakukan sangga banding tidak mempunyai kemampuan keuangan kalau bentuk pengajuan penyelesaiannya lama dan tidak dapat mempengaruhi hasil evaluasi Pokja pemilihan. Nah, ini saran saja Pak. Nah, selanjutnya itu ada juga, ini yang bertanya dari Bambang Aprianto. Ya, Pak Bambang Aprianto, bisa langsung di mute ya. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Izin Pak Rudi Ferdian, saya dulu mewakili Pak Bambang pertama. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ibnu Pemafin, mewakili perusahaan dan mewakili Waketum Perkapim Forkopindo. Di sini izin bertanya kepada Pak Ika selaku pembicara. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan atau tanyakan pada kesempatan ini, yaitu masalah pengaduan dan sanggah. Yang pertama, kami dari pihak perusahaan sering menyampaikan tembusan ke LKPP, tetapi tidak ada satupun dari tembusan kami yang ditindaklanjuti oleh pihak LKPP. Jadi apakah tembusan yang akan kami sampaikan harus kami bawa secara langsung dan menghadap kepada pihak yang berwenang, ya kan? Atau bisa hanya melewati pihak travel, GME atau Kiki? Itu yang pertama. Yang kedua, jika kami menyampaikan langsung pelaporan ke pihak LKPP, mekanismenya seperti apa? Yang ketiga, ya kan? Pada tahap penjelasan yang disampaikan Pak Ika tadi, saya kutip, itu seringkali Pokja dan PPK hanya tidak menjawab pertanyaan dari penyedia secara langsung pada tahap penjelasan. Akan tetapi semua pertanyaan penyedia
itu dijawab setelah tahapan penjelasan dilaksanakan, dan jawabannya pun hanya sepintas sesuai dengan dokumen. Jadi kami dari pihak penyedia percuma bertanya panjang lebar, ya kan, secara detail kepada Pokja dan PPK, tetapi jawabannya seperti itu. Nah, selanjutnya, ya kan, kami tadi masalah sanggah banding yang disampaikan Pak Ika juga. Kita sudah berkoordinasi juga masalah sanggah banding ini kepada pihak yang terkait, yaitu asuransi dan perbankan khususnya. Pada saat ini tidak ada satu asuransi pun yang mengadakan MOU dengan pihak perbankan untuk menerbitkan bank garansi. Itu pertama, Pak, kendala kita. Yang kedua, pihak perbankan bisa menerbitkan bank garansi itu masa terbitnya 14 hari kerja. Sedangkan dalam aturan yang ada, sanggah banding itu cuma 5 hari kerja. Jadi tidak matching, Pak, antara aturan yang ada di Permen PU dan sebagainya terhadap penerbitan bank garansi ini, Pak. Jadi bank garansi ini diwajibkan kepada penyedia dalam hal sanggah banding sangat merugikan, Pak. Jadi kita tidak bisa. Jadi ini merupakan senjata Pokja dan PPK dalam menjawab sanggah kita, Pak. Silakan sanggah banding. Iya, karena mungkin mereka tahu bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh kami, Pak. Ya, konkretnya gimana Pak Erwin? Biar itu. Jadi ada beberapa hal itu yang ingin kami tanyakan, ya kan, kepada Pak Ika. Mohon pencerahannya, Pak, pada sesi ini, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwin. Silakan Pak Ika, mungkin sudah. Ya. Jadi pertama, kami memang sering mendapat surat gitu terkait dengan tembusan. Jadi ada sanggahan, kami menerima tembusan. Memang sanggahan itu bukan wewenang LKPP. Sanggahan itu tetap menjadi kewenangan dari Pokja. Kalau sanggah banding menjadi kewenangan dari pengguna anggaran. Jadi LKPP tidak memiliki kewenangan di situ. Tetapi termasuk juga kalau pengaduan itu kami hanya dapat tembusan. Kalau dapat tembusan, pengaduan itu akan kami pelajari, kami catat. Karena seringkali juga kalau kami hanya terima tembusan itu tidak cukup informasinya. Yang sering kami lakukan secara SOP kami itu kami teruskan ke inspektorat masing-masing untuk ditindaklanjuti. Jadi kami juga memiliki kewenangan terbatas untuk menindaklanjuti sanggahan. Ya. Nah, terhadap pengaduan, Pak Edwin nggak perlu datang ke LKPP, Pak. Kami punya channel di website. Itu ada di website, Bapak Ibu bisa buka pengaduan.lkpp.go.id. Di situ silahkan materi-materi pengaduan diupload ke situ. Nah, jadi nggak perlu datang ke LKPP, nggak perlu juga kirim dokumen ke LKPP melalui kurir dan sebagainya. Cukup melalui kanal website kami. Nah, pengaduan itu akan kami tindak lanjuti, kami pelajari dan kami teruskan untuk ditindaklanjuti oleh APIP yang bersangkutan. Nah, bagaimana dengan penjelasan yang tidak dijawab oleh Pokja? Ini ya sekali lagi mekanismenya ada di sanggah. Jadi apakah sanggah terhadap keputusan Pokja ataupun pengaduan pun bisa Bapak lakukan. Jadi hanya ada dua mekanisme memang, sanggah atau pengaduan. Kalau masih punya kesempatan di sanggah, lakukanlah sanggah.
kalau tidak ada di pengaduan. Gitu ya. Jadi tidak ada yang lain. Nah, terkait dengan asuransi ini juga mungkin jadi evaluasi kami. Apakah sebenarnya jaminan sanggah banding itu efektif? Kalau dari ceritanya Bapak tadi memang tidak efektif karena mereka tidak bisa dengan cepat menyediakan jaminan sanggah banding. Nanti kami pelajari kalau tentang ini. Oke, selanjutnya Pak, ada kasus ini dari Bapak Rino BBWS Brantas, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Mohon izin mau bertanya, seumpama pada saat pengumuman lelang, kemudian ada rekanan yang mulai proses tahapan lelang, baik data personil dan peralatan yang dimiliki rekanan tersebut lengkap, tapi gugurnya pada saat metode pelaksanaan tidak sesuai spek yang diinginkan oleh pihak owner, sehingga pihak rekanan tersebut dinyatakan gugur dan kalah. Kemudian, pihak rekanan tersebut melakukan sanggahan kepada panitia lelang. Karena merasa tidak puas dengan hasil penilaian panitia lelang, kemudian rekanan tersebut melaporkan ke para media. Apa yang harus dilakukan oleh panitia lelang tersebut atas tuduhan pencemaran nama baik? Mohon petunjuk dari Bapak. Itu Pak. Mencemarkannya di mana? Karena kalau aspeknya pencemaran nama baik, ya itu dua hal yang berbeda dengan proses tender ya. Proses tender. Proses tender kan dasarnya pertama peraturan presiden dan turunannya, kemudian dituangkan di dalam dokumen pemilihan yang diacu bersama-sama. Diacu bersama-sama itu bukan hanya diacu oleh penyedia, tetapi juga dokumen pemilihan itu menjadi acuan menjadi pegangan bagi Pokja pemilihan untuk mengevaluasi. Evaluasinya kan harus tertuang di dokumen pemilihan. Nah, tinggal dilihat saja apakah kriteria dan syarat-syarat yang dituangkan itu dapat dipenuhi atau tidak oleh penawar. Kalau tidak dapat dipenuhi ya memang tidak bisa untuk diloloskan. Tapi kalau memenuhi ya mekanismenya sanggah, gitu kan. Nah, ini yang saya berharap teman-teman di pelaku usaha juga membatasi sanggah itu bukan dugaan-dugaan ya. Nah, kalau dugaan-dugaan nanti bisa sampai pada pencemaran nama baik itu. Kira-kira demikian. Oke, selanjutnya Pak Amri Husin. Ya. Silakan Pak Amri. Kedengaran Pak ya? Ya. Selamat sore Pak. Saya izin nanya Pak. Yang singkat Pak ya, Pak ya. Siap. Dalam proses tender itu ada sanggah dan sanggah banding Pak ya. Kebanyakan kontraktor ini melewatkan posisi di sanggah banding karena malas untuk menyiapkan dana untuk jaminan sanggah banding Pak. Lalu mereka mengajukan ke APH langsung. Biasanya ke APH Pak, jarang untuk melalui APIP. Pertanyaan saya, bisa tidak kita sebagai Pokja, apabila itu dikonfirmasi itu tidak benar, Pokja melakukan perdata terhadap penyedia yang mengadukan Pokja tanpa melalui sanggah banding Pak? Demikian Pak, makasih Pak. Ini bukan ranah perdata sebenarnya. Jadi maaf, ini kan ranahnya ranah administrasi ya. Seseorang dikalahkan, lalu dia tidak puas, dia sanggah, tapi dia tidak mau mengambil sanggah banding terhadap jawaban sanggah yang tidak puas, gitu kan. Nah, menjadi hak semua orang memang untuk melaporkan kalau dia memiliki bukti-bukti yang kuat, ada tindak pidana korupsi. Ada tindak pidana, bukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana dan tindak pidana korupsi. Yang dibawa ke ranah APH tadi,
kepolisian atau kejaksaan, itu kalau mengandung unsur pidana dan pidana korupsi. Nah, kalau teman-teman, kalau pelaku usaha merasa ini ada tindak pidana korupsi, ya memang dia punya kewajiban untuk melaporkan. Jadi, di dalam undang-undang kita diatur bahwa siapapun yang mengetahui tindak pidana, dia harus menyampaikan kepada aparat penegak hukum. Jadi kita tidak bisa di ranah administrasi tidak bisa, oh nggak boleh dong, enggak. Ini sudah kalau dia punya. Nah, siapa yang menilai bahwa ini pidana atau bukan? Ya, aparat penegak hukum. Kira-kira begitu Pak Amri ininya. Apa namanya situasi. Baik Pak, selanjutnya dari Pak Bambang Aprianto, Pak. Pak Bambang Aprianto. Silakan Pak Bambang. Di mute, Pak. Unmute Pak. Pak Bambang. Ya. Oke, silakan Pak Bambang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Jadi saya ingin bertanya masalah sanggah banding mengenai 1%-nya itu Pak. 1% ini, kalau kita seandainya sanggah banding kita diterima, apa konsekuensinya Pak? Kalau sanggah banding itu sekarang kita ini tidak diterima, konsekuensinya juga apa? Karena pernah terjadi di kami, begitu kami sanggah banding, kami setor 1%, uangnya itu dikembalikan Pak, tapi di rekening asuransi. Untuk mengambil uang itu aja sampai lewat pengacara. Prosesnya itu tidak berjalan habis-habis begitu aja Pak. Di tahun 2018 pekerjaannya di PDT Pak. Itu bagaimana Pak? Itu agak tidak jelas buat saya ya. Mestinya kan jaminan itu tidak apa namanya. Jadi kalau sanggahan itu tidak benar, maka jaminan itu langsung dicairkan dan rekeningnya uangnya disetor ke kas negara. Kalau jaminan itu kalau sanggahan itu benar, maka jaminan itu tidak dicairkan. Kalau tidak dicairkan kan artinya tidak ada uang yang kemana-mana. Itu kira-kira sebenarnya. Jadi yang saya tidak paham, sanggahannya benar, tapi kenapa uangnya kemana-mana ya? Gitu. Ini kan karena prinsip jaminan sebenarnya tidak begitu kan Pak. Nah ini mungkin perlu dipelajari oleh teman-teman waktu menerbitkan atau waktu meminta jaminan sanggah banding kepada siapapun yang menerbitkan jaminan tadi, sebenarnya syarat dan ketentuannya seperti apa? Mestinya tidak begitu. Mestinya tidak begitu. Namanya juga jaminan. Jaminan itu kan hanya kalau kejadian maka dia akan ngambil uang Bapak. Itu kira-kira. Saya kira clear itu ya prosedurnya dari Pak Ika tadi. Oke, selanjutnya Pak Ika masih ada satu penanya lagi dari Pak Franky Doren. Silakan Pak. Dari saya dari Riau nih Pak. Pak Roli bisa izin? Halo. Ya, Pak Franky Doren silakan dulu Pak Franky Doren. Selamat siang Pak Ika. Nah. Halo. Terus salah udah dipotong gitu mau jelaskan. Silakan Halo? Pak Franky, silakan. Ya. Pak Ika, jadi ini terkait dengan soal pengaduan ini Pak Ika. Jadi 77 di ayat 1 di Perpres 16 itu kan Kita mau jelaskan tuntas, Pak. Halo. Silakan. Silakan Pak Franky, silakan. Ya. Jadi terkait dengan pasal 77 itu yang di ayat 1 itu kan bahwa masyarakat menyampaikan pengaduan disertai bukti yang faktual, kredibel, dan otentik. Jadi ini kan ditujukan kepada API. Nah, misalnya di dalam pengaduan itu kan lebih ada, artinya saya tidak menggeneralkan semua penyedia, tapi ada beberapa penyedia yang lebih fokus diduga bahwa pernyataan-pernyataan di dalam pengaduan itu bersifat
diduga Pokja begini, diduga Pokja begini. Apakah itu kalau misalnya apakah untuk di ranah APIP bisa menerima pengaduan itu atau bukti yang otentik, faktual dan kredibel itu tidak ada diterima oleh APIP? Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Franky. Jadi memang harapannya pengaduan itu konkret, tidak diduga. Gitu. Kalau diduga itu kan persepsi. Kalau diduga lalu banyak sekali dugaan-dugaan itu. Kalau banyak sekali dugaan kan repot, tidak mungkin juga lalu aparat itu bekerja dengan dugaan-dugaan. Jadi aparat, apakah itu APIP, apakah itu penegak hukum kan tidak bekerja dengan dugaan-dugaan. Dia mengkonstruksi sesuatu, lalu dia harus memiliki bukti-bukti yang cukup. Gitu kan? Nah, kalau dia tidak memiliki ini, dia berat sekali itu kerjanya, Pak. Dan dia mencari sesuatu yang tidak ada kan susah. Kalau dia mencari sesuatu yang ada, jelas ada, pasti berbeda dengan kalau hanya menduga. Jadi kami juga berharap teman-teman pelaku usaha kalau menyampaikan sesuatu, coba cari bukti atau rekaman atau foto minimal gitu ya yang bisa menjadi alat untuk masuk kepada kasus tersebut. Kalau hanya dugaan-dugaan memang berat dan tidak biasanya memang ya kalau dugaan kan semua orang bisa menduga, kira-kira begitu. Sehingga kami tidak menyarankan teman-teman pelaku usaha menyampaikannya hanya berdasarkan dugaan. Itu Pak Franky. Oke, terima kasih Pak Ika. Selanjutnya ada dari Pak Yos Rizal dari Riau ini. Silakan Pak Yos. Singkat Pak Yos ya. Karena terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang singkat Pak Yos. Ya, singkat saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ika, saya langsung aja Pak Ika. Saya sekarang sudah frustasi dengan namanya sanggah banding dan pengaduan ini. Karena saya 2 kali mengalami sampai banding, kalah saya di situ, uang saya ditelan, habis. Jadi saya di situ buktinya jelas. Saya juga ada laporan ke LKPP tahun 2012 sampai sekarang jawabannya ya sudah sesuai dengan dokumen lelang. Jadi saya susah nyanggahnya gitu kan. Jadi kalau bisa mungkin mudah-mudahan di tahun 2020 ke atas ini LKPP lebih berperan penting di sini. Ini harapan cuma lagi karena saya untuk sanggah banding saya sudah janji saya nggak mau lagi nyanggah ini Pak Ika. Frustasi saya gitu. Jadi kejadiannya saya dulu menang di situ, tapi saya dimenangkan yang lain karena mungkin apa yang sampai kedekatan tadi saya tidak ada kedekatan dengan kawan-kawan di Pokja barangkali, mungkin kurang lobby-lobby juga. Ini tidak rahasia umum lagi ini Pak Ika. Jadi di situ saya banding dan banding saya tadi itu tidak diterima. Banding saya ini dicairkan ke rekening pemerintah. Jadi inilah saya kecewa betul dengan kejadian ini. Jadi dari tahun 2012 sampai sekarang saya nggak mau nyanggah lagi ya. Kalau ya sudah, biar aja nggak rezeki gitu aja lagi. Tapi kalau seandainya ada perubahan ya, ada martabat dari LKPP ini bisa memperjuangkan kita ini yang sudah begitu susah-susahnya untuk masukkan penawaran dan segala macam cara kita bikin secara real, tidak ada kong kalingkong, tidak ada permainan bawah meja dan segala macam. Masih kalah ya, saya anggap itu tidak rezeki. Jadi harapan saya ke depan LKPP ini lebih berperan lah, itu harapan saya mungkin. Saya tidak ada pertanyaan, cuma harapan aja nih Pak Ika. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mesti diberikan penjelasan nih Pak, saya kira Pak. Karena memang saya kira seringkali terjadi hal-hal seperti ini
dan peran dari LKPP sendiri ya sejauh mana yang harus teman-teman pahami seperti Pak kira-kira. Ya, kami pertama mohon dimaklumi, kami sebenarnya lembaga kebijakan. Jadi operasional pengadaan dan kebijakan operasional pengadaan itu paling bukan di LKPP. Jadi kami adalah lembaga kebijakan yang memfasilitasi proses pengadaan. Cuma asumsinya proses pengadaan tadi harus dimulai dengan niat baik. Jadi fasilitasi kami akan bisa dimanfaatkan apabila niatnya baik. Ada situasi yang mohon dimaklumi juga, bahwa saya maklum masih banyak situasi seperti yang diceritakan Pak Yosrizal tadi, situasi yang mulainya tidak dengan niat baik. Nah, situasi yang dimulai dengan tidak niat dimulai dengan niat yang tidak baik tadi, pertama kami hanya bisa mengolahnya, mengintervensinya dengan kebijakan. Kita akan terus menyempurnakan kebijakan sehingga orang-orang yang punya niat baik itu orang-orang yang punya niat tidak baik itu akan lebih kita isolasi. Ini yang kemudian kami sangat mengharapkan peran teman-teman yang nggak usah menggunakan mekanisme sanggah kalau mengetahui bahwa niatnya sudah tidak baik. Gitu. Karena kalau sudah niatnya tidak baik, mekanisme sanggah itu tidak bermakna, Pak. Gitu ya. Mekanisme sanggah itu hanya bermakna untuk yang punya niat baik. Karena dia akan mengoreksi prosesnya. Tapi kalau niatnya sejak awal sudah tidak baik, niatnya sudah memenangkan seseorang, itu mekanisme sanggah tidak ada gunanya. Sehingga yang kami harapkan adalah gunakan mekanisme pengaduan. Apalagi kalau teman-teman di pelaku usaha menemukan bukti-bukti tadi. Ini yang kami harapkan. Jadi di samping juga kalau memang kita sejak awal mengetahui bahwa ini katakanlah di sejak perencanaan itu sudah kelihatan kok Pak bahwa proyek ini sudah ada niatan yang tidak benar, itu sejak dari perencanaan sudah kelihatan. Ada sesuatu yang tidak benar itu kelihatan walaupun kita susah untuk mengatakan. Ya nggak usah ikut saja Pak untuk situasi seperti itu. Buang-buang tenaga. Ini apa namanya? Jujur saja saya katakan begitu. Begitu kan? Karena paket pengadaan itu masih banyak dan mudah-mudahan masih banyak juga yang niatnya baik. Begitu kira-kira Pak Yosrizal. Oke, gitu Pak Yosi ya, sudah terjawab ya. Baik, ini ada satu lagi Pak, terakhir mungkin ya, dari siapa ini ya? Oh, dari Supriyatno, Bapak Supriyatno. Ini, di dalam dokumen pengadaan Pokja seringkali membuat persyaratan tambahan, salah satunya memiliki saldo minimal 15% sampai 30% dari HPS. Mohon pencerahan atas dasar hukum yang mana Pokja membuat persyaratan tersebut. Karena Pokja di Sumatera Utara sangat canggih, Pak. Saat penjelasan hal tersebut dipertanyakan dan saat menjawab sanggahan, jawaban Pokja atas sanggahan selalu sudah sesuai dokumen lelang dan sesuai aturan yang berlaku. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ini dari Sumatera Utara nih, Pak. Mohon maaf, bisa diulang, Pak? Oke. Di dalam dokumen pengadaan Pokja seringkali membuat persyaratan tambahan. Salah satunya memiliki saldo minimal 15% sampai 30% dari HPS. Nah, atas dasar hukum mana Pokja membuat persyaratan tersebut? Nah, ini Pak. Jadi ini diskusinya agak mendasar karena sebenarnya
teman-teman Pokja itu perlu membayangkan apa sih hal yang membuat pekerjaan itu tidak ada masalah. Pelaksanaan kontrak itu tidak ada masalah. Apa hal-hal yang penting yang membuat penyedia mampu menyelesaikan pekerjaannya. Jadi yang salah kaprah hari ini itu seolah-olah kalau penyedia, kalau teman-teman kontraktor itu punya uang, maka selesai. Gitu kan. Pekerjaan lebih terjamin selesai. Padahal kan tidak selalu begitu. Gitu kan. Nah ini yang teman-teman Pokja perlu menilai lebih kritis gitu terhadap syarat-syarat apa yang perlu dibuat untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan itu sesuai rencana. Tetapi saya juga berharap teman-teman di pelaku usaha juga memberi masukan kepada teman-teman di Pokja. Kalau pekerjaan seperti ini sebenarnya syarat-syaratnya cukup seperti ini saja. Kalau pekerjaan seperti ini syarat-syaratnya memang perlu yang seperti ini, gitu ya. Jadi jangan segan untuk termasuk sebagai asosiasi, Perkopindo kan sebagai asosiasi ya, itu bisa menyampaikan bahwa syarat-syarat untuk penyedia itu mestinya bisa berbeda-beda untuk setiap pekerjaan. Tidak perlu lalu semuanya menggunakan syarat keuangan tadi. Kira-kira begitu. Oke, saya kira sudah terjawab. Kita berakhir sampai pukul 15 ya, mungkin 15.00. Karena memang masih ada satu, ini terakhir lah Pak ya, satu terakhir dari Pak Muhammad Saban ini. Setelah itu kita close. Apakah PPK berhak atau memiliki wewenang membatalkan penyedia sebagai pemenang? Karena banyak kejadian pada saat tahap tender, penyedia telah ditetapkan oleh Pokja. Tetapi pada saat tahap SPBBJ dan PPK mengundang penyedia yang bersangkutan, tiba-tiba PPK membatalkan pemenang dan mengundang pemenang di bawahnya untuk kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender versi PPK. Kalau memang bisa, artinya Pokja telah melakukan kesalahan dengan menetapkan penyedia tersebut sebagai pemenang. Gitu Pak. Bisa saja. Jadi artinya bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Pokja itu dikoreksi oleh PPK. Tetapi memang tanggung jawabnya kan pindah. Dari tadinya tanggung jawabnya di Pokja untuk memilih penyedia, menjadi tanggung jawabnya di PPK. Nah, tanggung jawab ini sebenarnya berat kalau saya sebagai PPK. Gitu ya. Apa yang menyebabkan pelaku usaha ini tidak layak berkontrak dengan saya misalnya? Itu kan kerjaannya sama dengan kerjaan Pokja itu nanti, gitu kan? Nah ini yang kalau ada PPK-nya secara aturan boleh. Bahkan kalau Pokja dan PPK tidak sepakat, ini kan bisa ke KPA atau ke pengguna anggaran. Jadi keputusan final ada di pengguna anggaran. Tentunya ini didasarkan pada justifikasi yang sudah benar, dan itu boleh secara aturan. Gitu Pak. Oke, baik. Saya kira sudah banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Ika, dan terima kasih. Saya kira sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang merupakan persoalan Pak. Ini persoalan yang didapat, dan ini merupakan bukan didapat sih, yang kejadian yang sering didapat oleh teman-teman di daerah gitu ya, di wilayah. Nah, saya kira penting sekali koordinasi yang sangat intens sekali, sehingga apapun yang menjadi kendala-kendala yang saya kira hari ini yang terjadi adalah komunikasi yang kurang intens saja gitu. Misalnya antara Pokja, PPK dan LKPP misalnya, kira-kira seperti itu, atau pemahaman dari teman-teman penyedia terkait dengan masalah sanggah dan sanggah banding ini. Nah, saya kira
ini perlu ada pelurusan yang lebih intens lagi lah. Dan saya kira teman-teman DPP Forkopindo sudah sangat tepat sekali melaksanakan kegiatan seperti ini. Halo. Ya. Kegiatan seperti ini. Kegiatan seperti ini. Nah, selanjutnya banyak sekali yang sudah disampaikan oleh. Ini sih. Gimana Pak? Halo. Iya Pak. Iya, ini dari Shanter Pak. Ya, tadi Bapak sudah kan? Belum Pak, belum. Hah? Belum. Belum. Belum Pak. Belum tadi Pak. Sedikit aja Pak mau saya tanya Pak sama Pak Ika. Sedikit, oke lah, sedikit ya Pak ya. Ini Pak Ika tuh udah ini kita tutup sampai jam 3 nih Pak masalahnya. Iya Pak, ini masih setengah 3 Pak di Shanter, masih setengah 3. Ya. Yang pasti singkat dan jelas Pak ya. Iya Pak. Ya, silakan Pak. Pak Ika, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Sony. Saya dari Shanter. Ini mengenai sanggahan. Ini yang sering kita alami seperti ini Pak. Begitu kita sanggah, misalnya masa sanggah 5 hari. Pokja itu menjawab di hari ke-5. Itu selalu Pak. Tidak pernah menjawab di hari ke-4 atau hari ke-3. Jadi di ending-ending dan di detik-detik terakhir. Nah, akhirnya kita tidak bisa lagi menyanggah berikutnya. Jatuhnya ke sanggah banding. Nah, sanggah banding mensyaratkan harus membayar jaminan sanggahan. Penyedia jasa barang ini Pak, tidak semua Pak, orang berduit Pak. Nah, artinya kami usulkan Pak, kalau bisa itu dihapuskan atau dikurangi persentasenya. Itu Pak usulan pertama. Yang kedua Pak gini, tadi Bapak bilang kita adukan ke APIP atau ke LKPP, baru ke APIP. Nah, belum pernah saya dengar Pak yang diadukan itu menang. Karena tadi kan ini kan masalah administrasi. Nah, dan kalaupun menang, kontrak sudah ditandatangani karena sudah proses. Iya kan Pak? Nah, apa tindak lanjutnya Pak? Kalau misalnya APIP menyatakan aduan kita itu benar, sementara di sana berproses juga, kontrak sudah jadi dan sudah dilaksanakan di lapangan. Itu Pak pertanyaan kita Pak. Makasih Pak. Yeah. Terima kasih Pak Sony. Jadi terkait dengan usulan Bapak, ya seperti biasa itu akan terus kita diskusikan. Jadi mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan Pak siapa juga tadi Pak Edwin, lalu punya problem dengan sanggah, jaminan sanggah. Yang kedua, memang bahwa pengaduan yang benar itu memang tidak otomatis lalu menyebabkan Bapak jadi pemenang atau mengoreksi proses. Tetapi di kantor yang bersangkutan itu pasti jadi catatan. Jadi kalau APIP sudah mengatakan bahwa ini kesalahan, APIP mengatakan bahwa orang ini melakukan kesalahan, itu sebenarnya ada catatan di dalam sistem birokrasi kita. Jadi, dan itu catatannya sampai ke Badan Kepegawaian Nasional. Ini sebenarnya kalau mekanisme ini berjalan, saya tidak tahu seberapa konsistennya teman-teman di tempatnya Bapak itu menjalankan ini. Tetapi ini kalau berjalan, kami sendiri pernah mengalami hal itu dan teman-teman yang jadi Pokja ya kasihan juga karena punya catatan untuk kenaikan pangkatnya, untuk dan sebagainya. Jadi resikonya sebenarnya bagi pengelola pengadaan agak besar kalau sanggahan ini benar dan dia dinyatakan bersama. Kira-kira begitu Pak Sony. Terima kasih semua peserta ya karena berhubung waktu dan semoga saja nanti diskusi-diskusi seperti ini bisa kita lakukan kembali yang ya karena memang Pak Ika terus terang masih banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya karena ini terkait dengan waktu. Saya kira nanti insya Allah lah mungkin teman-teman DPP Forkopindo dan atau teman-teman dari LKPP RI bisa mensondingkan dengan kami untuk kita bisa melaksanakan berkegiatan bersama-sama dalam konteks
sangga dan sangga banding ini, karena memang kita akui di wilayah, di daerah itu memang sering terjadi hal-hal seperti ini, Pak. Nah, dan LKPP saya kira penting dan perlu sekali untuk mendapatkan informasi ini sebanyak-banyaknya. Nah, saya kira seperti itu. Makanya keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman pada hari ini yang memang semuanya inilah real yang terjadi di daerah-daerah. Dan saya kira sudah menjadi catatan buat LKPP terkait bagaimana kemudian ketika ada proses sangga dan sangga banding yang dilaksanakan oleh teman-teman penyedia, ini bisa ditindaklanjuti. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, baik. Selanjutnya terima kasih Pak Ika yang sudah menyumbangkan waktu banyak sekali buat kami dari DPP Forkopindo dan dari teman-teman semuanya. Salam hangat dari ketua kami juga. Semoga lain waktu Bapak bisa memberikan waktunya lagi buat kita berdiskusi bersama di webinar seperti ini. Dan buat teman-teman semuanya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terima kasih atas absensinya, terima kasih atas sudah bergabung dalam webinar ini. Insya Allah yang akan datang di reguler seri ketiga kita juga akan melaksanakan kegiatan seperti ini juga dengan tema yang berbeda. Kalaupun memang kemudian ada usulan tema ini akan diangkat lagi, insya Allah akan kita laksanakan lagi gitu loh. Nah, tapi berdasarkan informasi yang kami terima bahwa untuk yang selanjutnya akan dilaksanakan adalah dengan tema K3, ya K3 SMKK. Nah, saya kira inilah yang bisa kami berikan kepada semua penyedia jasa konstruksi. Inilah dari kami DPP Forkopindo. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat buat jasa konstruksi demi cita-cita yang sudah kita lakukan bersama, transparansi, akuntabilitas, dan seterusnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ika tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kepada semua peserta tadi ada informasi bahwa sertifikat dan materinya akan kita email secara bersamaan semuanya kepada peserta semuanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon maaf sekali lagi. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan saya minta sekali lagi Bapak Ika closing statement, Pak. Sebentar closing statement. Iya. Terima kasih Pak Roli. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun juga pengadaan ini memang prosesnya masih banyak kekurangan. Jadi jangan ragu bahwa hari ini dan seterusnya LKPP terus akan mengevaluasi apa yang terjadi di lapangan. Jadi persoalan bukan hanya persoalan sanggah dan sanggah banding, persoalan merumuskan syarat-syarat di dalam dokumen tender, merumuskan desain pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pemenang tender, merumuskan kebutuhan, itu juga menjadi satu paket pengadaan, itu juga masih menjadi isu besar kita. Nah, informasi yang banyak, jadi walaupun kami tidak punya kemampuan, walaupun kami melihat adanya kekurangan di dalam pelaporan Bapak Ibu sekalian, tetapi laporan dari Bapak Ibu sekalian, walaupun itu hanya sifatnya dugaan pasti tidak ditindaklanjuti, pasti. Tetapi kalau dugaan itu bagi kami itu indikator, bagi LKPP itu indikator. Jadi walaupun baru sifatnya dugaan, kami sangat mengharapkan pelaporan yang banyak dari teman-teman pelaku usaha. Dan channel yang kami sediakan itu kan tidak relatif sangat murah. Bapak Ibu tinggal mengisi di website kami untuk memberikan laporan tentang permasalahan yang ada di dalam proses tender. Ini sangat penting bagi kami untuk mengevaluasi. Tanpa laporan-laporan dari teman-teman sekalian, kita tidak punya data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengambil kebijakan. Itu saja, Pak Rory. Terima kasih.
Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Baik Pak, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Jadi penting saya kira digarisbawahi ketika terakhir dari yang Bapak sampaikan, Pak Ika sampaikan bahwa ya teman-teman penyedia jasa konstitusi tidak boleh sungkan-sungkan untuk memanfaatkan fasilitas dari channel pengaduan itu ya Pak, kira-kira seperti itu. Nah, apapun yang menjadi keluhan, apapun menjadi persoalan dan problem apapun dari teman-teman semuanya, saya kira penting untuk disampaikan melalui channel dari LKPP tersebut. Nah, sehingga LKPP punya data, punya basic data yang kemudian bisa ditindaklanjuti terhadap laporan-laporan dan pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh teman-teman. Saya kira itu. Bapak, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar seri kedua ini, regulering kedua dari DPP Forkopindo. Terima kasih dari teman-teman DPP Forkopindo yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar kita kali ini dengan tema Sangga dan Sangga Banding. Nah, selanjutnya saya atas nama moderator mohon maaf dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada saya, karena saya merupakan manusia biasa juga, sama seperti kita semuanya, kesalahan itu pasti ada, gitu ya kan, dan kebenaran itu hanya milik Allah. Nah, mengakhiri dari acara pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Firdian. Terima kasih kepada Bapak Roli Firdian yang telah memandu acara ini. Bapak Ibu hadirin semuanya, selesai sudah acara diskusi reguler kedua Perkopindo tahun 2020. Saya di sini selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ikak yang telah menyempatkan waktunya, terutama kepada para peserta keseluruhan. Oke, untuk selanjutnya. Ya, Mbak Eka, sama-sama. Untuk selanjutnya, penutup. Untuk menutup acara diskusi reguler kedua Perkopindo tahun 2020, marilah kita mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata dan kekurangan saya selaku pembawa acara, minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak.